Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu dan juga teman-teman semuanya. Selamat bergabung malam hari ini di dalam acara webinar Lembaga Advokasi Keluarga Indonesia dengan tema Uncertainty in Marriage, mengubah ketakutan menjadi perjalanan bermakna. Senang sekali malam hari ini bisa berjumpa begitu dan juga bertemu dengan Bapak Ibu dan juga teman-teman sekalian begitu ya pada malam hari ini. Kita semua akan bersama-sama begitu ya untuk belajar mendalami lagi begitu ya tentang mungkin ketakutan-ketakutan gitu atau mungkin perasaan-perasaan tidak nyaman begitu ya yang mungkin selama ini di beberapa waktu terakhir begitu ya intens dirasakan oleh Bapak Ibu dan teman-teman semuanya begitu. Baik, mungkin sebelum kita memulai acara kita pada malam hari ini, perkenalkan saya Lulu Uljana, yang malam hari ini akan membersamai teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya dalam webinar pada malam hari ini. Dan mari bersama-sama kita buka webinar kita pada malam hari ini dengan berdoa bersama-sama gitu ya. Semoga dengan berdoa kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat begitu, ilmu yang bisa membawa ketenangan dalam hati kita semua dan juga membawa kebaikan dalam kehidupan kita begitu. Kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Amin. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu juga teman-teman semuanya. Sebetulnya di grup ada banyak begitu ya teman-teman yang join di grup begitu. Mungkin ini baru beberapa yang bergabung. Kita tunggu bersama-sama begitu ya teman-teman yang lain untuk bergabung bersama kita juga begitu pada malam hari ini. Mungkin oke, mohon maaf. Apakah suaranya sudah terdengar dengan jelas? Sudah bisa terdengar dengan jelas suaranya? Jelas lu. Oke, terima kasih Ibu. Oke, baik. Ini mungkin Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya dari berasal dari berbagai daerah begitu ya, kalau misalnya dilihat begitu. Oke, siap. Terima kasih, Mbak. Oke. Nah, mungkin sebelum kita kemudian masuk ke dalam pembahasan kita pada malam hari ini, begitu ya, sebelumnya kita akan mendengar bersama-sama terlebih dahulu, begitu, sambutan dari Ketua Lembaga Advokasi Keluarga Indonesia, beliau Ibu Renta Krisdiana MSc. Saya persilahkan. Silahkan Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas acara webinar yang sudah sangat dinanti ini karena memang lagi burning wacana bersama begitu ya, sama-sama pengen kita obrolin gitu, dan mudah-mudahan kehadiran teman-teman dan juga tentunya Bu Radia Bustan ya yang akan mendampingi kami di proses dialog malam ini bisa membawa satu pencerahan baru begitu, dan juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mungkin yang terkait dengan marriage is scary, is it really scary, dan kita akan bicara mengubah ketakutan menjadi perjalanan bermakna. Ini menjadi satu excitement tersendiri gitu karena banyak yang akan bisa kita kelola gitu untuk membuka rasa-rasa yang mengubah ya, karena mengubah berarti kan memang akan membuka hal-hal yang mungkin menghambat atau menutupi gitu ya dari apa yang sesungguhnya sangat kita perlukan, butuhkan, dan kita tuju begitu. Alhamdulillah, salawat dan salam kita sampaikan Rasulullah pada Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau adalah menjadi suri tauladan kita ya, dan alhamdulillah dengan
dengan adanya contoh kehidupan beliau, kita tentunya maka bisa terus bersemangat gitu, terus bisa menjalani sunnah-sunnah, salah satunya adalah dengan pernikahan ini. Nah, mungkin kalau saya agak sedikit ini, kalau dari kami dari Lembaga Advokasi Keluarga Indonesia, ini memang fokusnya adalah untuk penguatan keluarga. Jadi memang kampanye ini untuk mengubah ketakutan menjadi perjalanan bermakna ini adalah satu ruh gitu ya, yang memang berdetak kencang gitu di kita, karena kita pengen sekali bahwa ada intentional, ada niat yang suci dan kuat, begitu, ada kemauan, irodah yang kuat untuk bisa membangun keluarga baru dengan sebaik-baiknya yang akan menjadi tempat untuk constant love, constant happiness, constant kehidupan yang akan sangat menolong kita. Nah, dari jadi ini sedikit karena kita udah berproses gitu ya, mungkin Mbak Bu Radia juga bisa mungkin nanti membahas, kita memproses sebetulnya apa sih yang paling menakutkan gitu. Salah satu yang ditangkap itu adalah ketidakpastian apakah he is atau she is the one gitu. Jadi kekhawatiran apakah betul nanti akan mendapat orang yang tepat begitu ya. Dan ini yang mungkin satu, ketika kita menjaga intensional kita yang baik tadi, kemudian kalau di salah satu hadis itu kan disebutkan bahwa biasanya menikah itu karena 4 hal begitu. Karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, agamanya begitu. Nah, kalau kita balik ya, jangan di yang pertama itu justru kebalikannya ya. Yang pertama bukan hartanya, bukan financial. Yang kedua juga bukan kecantikannya, bukan physical. Kemudian yang ketiga juga bukan nasabnya, relationalnya, tapi yang paling utama nomor pertama itu agamanya atau relasinya pada Allah. Jadi yang kita pertahankan itu, jadi yang kita balik itu adalah yang abadi, which is relasi pada Allah dan relasi pada manusia lain, which is yang kita tuju gitu ya. Jadi keturunan. Jadi hablum minallah dan hablum minannas. Nah itu dan ini mungkin prioritas ini yang perlu dibalik, kemudian nanti akan kita lihat apakah memang kemudian tercapai gitu, seperti di surat An-Nur ayat 26, bahwa pasangan kita itu cermin kita. As simple as that. Jadi kalau Allah kan, kalau yang namanya bertakwa itu takut ya, takut pada Allah. Takut pada Allah itu artinya yakin bahwa semua yang disampaikan Allah di Al-Quran adalah benar. Maka Allah menyampaikan, jangan takut, perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Jadi tinggal kemudian mempersiapkan diri kita untuk kemudian bisa bertemu dengan the one, dan yakinlah bahwa the one itu adalah cermin dari kita. Itu mungkin sedikit patikan begitu ya, untuk mungkin kita dialogkan, dan insya Allah saya berterima kasih sekali pada pembicara malam ini, Ibu Radia Bustan, kemudian pada teman-teman laki ya yang Masya Allah panitia yang sudah nyiapin, memikirkan semuanya, memungkinkan pertemuan kita ini terjadi. Kita berterima kasih semua, dan yang pasti saya minta teman-teman berterima kasih pada teman-teman sendiri, pada diri teman-teman sendiri yang sudah meluangkan waktu. Ini udah satu bentuk niat yang jadi aksi ya. Jadi insya Allah Allah akan memudahkan semua proses karena sudah mewujudkan apa yang diniatkan dan sudah menyiapkan diri untuk satu proses dialog malam ini. Dan mudah-mudahan akan ada insight-insight baru yang menyegarkan dan mencerahkan, menjadi pelita untuk melanjutkan perjalanan. Terima kasih banyak, selamat menikmati. Mohon maaf salah kurangnya dari kami, Lembaga Advokasi Keluarga Indonesia. Tolong dicek IG kita dan follow, karena kita banyak hal yang pengen kita kerjakan bersama begitu ya, untuk mewujudkan keluarga-keluarga yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Mbak Lulu. Terima kasih banyak Bu Awi atas sambutannya yang sangat menyenangkan begitu ya, membawa positive vibes untuk kita semua begitu ya. Terima kasih Bu untuk sudah mengingatkan juga begitu ya tadi teman-teman ya. Jadi malam hari ini silahkan disiapkan begitu ya rasa penasarannya begitu, dan juga
mungkin ada hal-hal yang ingin nanti juga ditanyakan kepada narasumber, disiapkan gitu ya teman-teman ya. Kita akan belajar bersama dengan Ibu Ira. Beliau juga sudah bergabung. Selamat malam Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Lulu? Alhamdulillah sehat Ibu. Bu Ira sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, baik teman-teman. Jadi malam hari ini kita sudah akan belajar bersama dengan Ibu Ira, begitu ya. Beliau adalah seorang konselor, gitu ya, konselor di bidang pernikahan, gitu yang juga sudah banyak kemudian mendampingi banyak konseling pernikahan, gitu ya. Beliau adalah lulusan dari S2 dari Universitas Kebangsaan Malaysia dan juga saat ini sedang melanjutkan studi doktoral begitu di Fakultas Psikologi UGM. Beliau adalah konselor dan mediator di Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan atau BP4 sejak tahun 2012 sampai saat ini gitu. Boleh di searching teman-teman apa itu BP4 gitu. Oke, beliau juga saat ini adalah seorang dosen begitu di Universitas Al Azhar Indonesia yang juga banyak berfokus begitu ya pada kemudian memberikan bimbingan dan juga layanan konseling terkait dengan isu-isu keluarga dan juga pernikahan gitu. Jadi insya Allah, masya Allah ya Bu Irani pengalamannya sudah banyak begitu ya juga dengan ilmunya mendampingi banyak pasangan-pasangan begitu ya dalam mungkin menjalani resolusi konfliknya gitu dan sebagainya begitu ya. Jadi nanti kita bersama-sama akan belajar dari beliau begitu ya. Oke, mungkin kita cek kesiapan teman-teman dulu nih ya Bu Ira ya. Boleh Boleh. teman-teman menyiapkan bersiap di kolom chat untuk mengetikkan siap kalau sudah siap. Boleh ya, kita tunggu chatnya teman-teman. Apakah sudah siap malam hari ini kita belajar bersama dengan Bu Ira? Siap-siap. Oke, baru dua. Yuk teman-teman yang lain. Woi, siap. Oke. Sudah siap nih ya sepertinya ya teman-teman ya. Boleh ditulis kata siap atau memberi reaction, memastikan bahwa teman-teman sudah ada di tempat dan siap mendengarkan ilmu dari Ibu Ira. Oke, baik. Dan nanti silahkan didengarkan dengan baik begitu ya teman-teman. Dan nanti insya Allah akan ada hadiah-hadiah tertentu dari Laki begitu ya. Nanti akan kita spill di akhir gitu ya. Ada konseling-konseling dari Laki. Jadi silahkan disimak begitu ya. Tanpa berlama-lama lagi, karena teman-teman juga sudah siap, langsung forumnya saya persilahkan kepada Ibu Ira. Silahkan kepada Ibu Ira. Iya, terima kasih Mbak Lulu atas kesempatannya. Terima kasih juga pada kesempatan ini saya ucapkan kepada Bu Renta ya dan seluruh teman-teman dari Laki atas kepercayaannya untuk saya yang masih belajar ini ya, tadi mahasiswa ya, untuk bisa berbagi, sharing, berdiskusi dengan teman-teman, Bapak, Ibu, Mas, Mbak, atau adik-adik di sini semua ya. Ya mudah-mudahan proses ini malam ini diberkahi oleh Allah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Oke, izin share screen ya, Mbak Lulu ya. Boleh ya Ya, kita boleh Ibu. langsung aja ya tadi karena udah bilang siap nih ada Iya, dua orang nih bilang siap ya. Ya, which is itu mungkin sekitar 30%-nya udah siap ya. Jadi kita anggap oke. udah bisa mulai ya, Mbak Lulu ya. Oke, siap Bu. Bismillah. Silahkan Bu. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah Ibu, Udah aman. ya. Oke, saya full screen aja ya. 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 Oke, ini kan tema kita adalah uncertainty in marriage ya. Jadi ketidakpastian dalam pernikahan itu mengubah ketakutan menjadi perjalanan bermakna ya. Bismillah ya mudah-mudahan memang bisa mengubah ya ketakutan, kekhawatiran gitu ya dengan proses kita berdiskusi gitu dalam berbagai macam momen nih termasuk salah satunya momen pada malam hari ini. Nah, sebelumnya saya mungkin juga sebelum kita melakukan proses yang diskusi atau hal-hal lain yang akan kita bahas, mungkin saya mau menanyakan dulu nih kira-kira, mungkin bisa direspon di chat aja. Apakah yang terjadi dalam hidup kita selama ini itu selalu nggak sih sesuai sama ekspektasi kita? Kira-kira berapa persen yang nggak sesuai sama ekspektasi?
dijawab dulu sesuai atau enggak. Kemudian selalu sesuai atau enggak. Kemudian kira-kira berapa persen yang tidak ya, yang tidak sesuai kira-kira. Oke, silahkan teman-teman. Yuk dijawab di kolom komentar. Ini saya Tidak pernah. saya Waduh, ngintip-ngintip dulu nih. Tuh, 75% tidak tidak sesuai. pernah. 75% nggak sesuai ya. Tidak sesuainya 90%. Waduh ya, berarti yang sesuainya cuma 10% gitu ya. Lebih dari 50%. Ada yang besar sekali tidak sesuainya gitu ya. Ada yang nggak pernah sama sekali. Berarti semuanya sesuai dengan ekspektasi gitu ya. Nah, jadi sangat beragam sebenarnya. Nah, tadi ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu ya. Mungkin itu ada orang yang mampu menghadapi itu gitu ya. Orang yang mampu kemudian menemukan cara yang tepat untuk menghadapi hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Tapi ada orang yang kemudian mungkin dia merasa stres, dia merasa cemas, merasa takut yang berlebihan gitu ya. Dimana kalau sudah cemas, takut, tapi itu berlebihan dan mengganggu fungsi kita sehari-hari. Jadi misalnya kita nggak bisa produktif lagi, kita nggak bisa melakukan tugas-tugas kita sehari-hari gitu ya. Kemudian kita tidak bisa memberikan hal-hal yang positif kepada lingkungan kita gitu. Berarti itu sudah merupakan masalah bagi kita. Sudah merupakan gangguan yang memang tentunya hal itu akan membuat keterbatasan kita dalam menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut gitu ya. Jadi ada yang sesuai dan ada yang tidak tentunya. Nah, itulah hidup ya. Di dalam Al-Qur'an juga kan eh, kita tahu sendiri bahwasanya kita itu hidupnya memang salah satunya itu dengan dicoba. Bagaimana kita bisa katakan kita beriman sebelum kita dicoba gitu. Jadi memang bagian dari perjalanan hidup itu adalah adanya cobaan-cobaan tersebut. Nah, bagaimana ketika kita mengalami hal-hal yang tidak pasti tadi, yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kalau sudah sesuai dengan ekspektasi berarti itu udah pasti gitu ya. Nah, berarti bukan ekspektasi lagi, itu udah kepastian gitu. Nah, jadi bagaimana ketika itu kita berhadapan dengan ketidakpastian. Nah, salah satunya yang akan kita bahas malam hari ini ya, berkaitan dengan pernikahan. Jadi terutama bagi adik-adik gitu ya, atau bagi teman-teman yang akan memasuki akan memasuki jenjang pernikahan gitu ya. Kemudian menghadapi tantangan-tantangan ini. Ya, mungkin seperti yang disampaikan juga gitu ya, banyak hal-hal yang kemudian mempengaruhi kita gitu. Akhirnya berpikiran ada yang positif, ada yang negatif tentang kehidupan pernikahan ini. Nah, pernikahan itu sendiri sebenarnya kita perlu melihat berbagai aspek dalam pernikahan gitu ya. Baik itu dari sisi spiritual gitu ya, emosional gitu ya. Kemudian ada biologis, ada fungsi-fungsi ekonomi, kemudian akan ada komunikasi, ada penyatuan nilai gitu ya. Kemudian fungsi-fungsi sosial di dalam sebuah pernikahan. Nah, ketika kita ingin memasuki masa ini gitu, kita akan bertemu dengan calon misalnya gitu ya. Nah, di situ ada ketidakpastian mungkin yang kita hadapi dengan calon pasangan kita ini. Ya, mungkin berkaitan dengan misalnya kira-kira spiritualitas dia seperti apa ya, gitu. Kemudian apakah dia orang yang religius atau enggak ya, gitu. Kalau depan saya sih dia rajin sholat ya. Kalau setiap ketemu di antara misalnya kegiatan-kegiatan rame gitu ya, saya lihat dia selalu ada di masjid gitu ya. Nah, tapi apakah ini salah satu indikator kalau orang ini sebenarnya adalah orang yang religius misalnya. Kemudian secara emosional, so far sih dia ini ya bisa kontrol emosinya, misalnya gitu ya. Iya, baik-baik semua terlihatnya. Kemudian biologis gitu ya. Mungkin kalau secara fisik bisa diobservasi, bisa dilihat gitu ya, atau cara dia berbicara gitu ya. Kita bisa merasakan, kita bisa mendengarkan nadanya gitu ya. Kemudian eh, banyak hal yang kita mungkin bisa perhatikan secara kasat mata gitu ya. Tapi ada juga mungkin yang kita nggak bisa ketahui, misalnya fungsi-fungsi biologis gitu. Kan
banyak juga masalah-masalah psikologis yang itu juga berkaitan dengan masalah-masalah biologis ya, termasuk fungsi-fungsi dalam tanda kutip di sini fungsi seksual gitu ya. Nah itu kan nggak mungkin di tes atau dicek ya sebelum nikah gitu ya, apakah dia mengalami misalnya contohnya gangguan-gangguan seperti sadisme gitu ya, atau gangguan-gangguan sadisme ini di sini adalah berkaitan dengan ketertarikan secara biologis atau seksual itu dengan melakukan kekerasan kepada pasangan gitu ya. Nah itu kan nggak mungkin kita cek, ya kan? Kecuali kalau dia melakukan tes ya, tes psikologis dan lain-lain yang bisa mengecek hal tersebut. Nah kemudian secara ekonomi gitu, mungkin ada yang terlihat, oh dia udah punya pekerjaan saat ini gitu ya, bisa ketahuan gitu. Tapi kan kita nggak tahu ke depannya. Apakah pekerjaan ini akan sustain, apakah akan lebih baik, atau malah sebaliknya dia akan menemukan tantangan-tantangan seperti misalnya harus di PHK, atau misalnya ada hal-hal lain yang itu di luar eh, gambaran saat ini gitu ya, atau mungkin mengalami situasi-situasi lainnya gitu ya yang membuat itu menjadi berbeda. Nah, kemudian komunikasi gitu ya. Selama ini mungkin komunikasinya bisa nyambung gitu. Nah, bagaimana dengan kehidupan di pernikahan? Nah, kemudian nilai-nilai ini juga penting, nanti kita akan bahas juga. Bagaimana dia melihat nilai-nilai dalam perjalanan kehidupan dia. Mungkin di awalnya sudah berdiskusi gitu. Nah, kemudian bagaimana aplikasinya? Secara sosial, bagaimana dia menempatkan diri secara sosial, bagaimana dia berperan di dalam lingkungan sosial, dan masih banyak hal-hal lain di dalam pernikahan yang itu mungkin kita akan menghadapi ketidakpastian di situ. Nah, namun ada dari bagian-bagian yang kita diskusikan tadi itu, kita bisa mengusahakan untuk mencari tahu tentang itu. Ya, jadi ikhtiar itu penting. Kita mengusahakan, kita mencari tahu gitu ya. Kita bisa melakukan berbagai macam pendekatan yang pas ya, yang sesuai gitu, yang positif gitu ya, untuk bisa mengetahui hal-hal ini. Namun kembali lagi, itu tidak akan 100% sesuai dengan apa yang kita gambarkan saat ini. Maksudnya, di sini kita harus memberikan ruang, ada hal-hal yang mungkin itu akan berbeda di dalam perjalanan pernikahan. Gitu ya. Jadi ada ketidakpastian. Nah, ketika ada masalah-masalah tersebut, tentunya kita akan menghadapi resiko. Iya kan? Resiko, oh pernikahan ini bisa jadi nanti akan bermasalah ke depannya. Atau pernikahan ini tidak akan berlanjut dengan baik gitu ya. Itu resiko-resikonya gitu. Nah, ketika kita fokus dengan resiko-resiko, dengan hal-hal yang negatif gitu, itu akan menimbulkan ketakutan, menimbulkan kecemasan yang berlebihan gitu ya, yang bukan justru memotivasi kita, tapi justru membuat kita tidak tidak menginginkan atau kita tidak tidak berani untuk menghadapi kehidupan pernikahan tersebut. Tapi ketika resiko itu kita tempatkan pada porsinya gitu, kita tahu ada risiko itu dengan menyadari adanya ketidakpastian tadi gitu ya, sehingga kita punya harapan gitu ya. Jadi kita memfokuskan pada harapan-harapan ini tadi gitu ya, bahwasanya ketika saya menemukan hal-hal yang tidak sesuai gitu ya, saya akan berproses di situ. Saya akan mencoba untuk mundur atau pada satu waktu sama-sama masing-masing pihak itu ada yang maju, ada yang mundur sehingga bisa ketemu gitu ya. Saya akan berusaha untuk eh, apa mengalahkan ego misalnya seperti itu. Sehingga ada harapan-harapan untuk pernikahan ini bisa mencapai pernikahan yang diredai Allah atau yang diberkahi gitu. Jadi ada harapan itu sangat penting gitu sehingga ketika harapan itu muncul itu akan membuat kita kuat dan optimis dalam menatap ketidakpastian tersebut. Nah, ini ada survei yang dilakukan di pengadilan agama gitu. Jadi orang yang mendaftarkan perceraian di pengadilan agama, terus kita survei gitu ya. 67,33%
dari orang-orang tersebut menyampaikan bahwasanya persepsi awal mereka nih sebelum nikah, ini kan lagi mendaftarkan perceraian ya, tapi persepsi awal mereka ketika menikah itu dengan pasangannya itu sangat ideal. Ya, jadi mereka mengatakan sebenarnya tuh di awal pernikahan pasangan saya tuh ideal banget menurut saya. Ya, itu tadi ya, ekspektasinya itu sebenarnya ideal. Kemudian yang kurang ideal itu 16,67%. Jadi ada ya yang misalnya memang udah kurang ideal juga sih dari awal gitu. Ada yang meragukan gitu. Malah sebenarnya ada juga yang nggak layak di situ. Jadi mungkin dia menikah itu karena keterpaksaan atau karena kondisi-kondisi tertentu gitu ya yang membuat akhirnya pernikahan itu terlaksana dan endingnya mereka juga tetap akhirnya harus ke pengadilan untuk mendaftarkan perceraian mereka gitu. Nah, di sini gambarannya adalah gambaran kita di awal tentang calon pasangan kita itu mungkin bisa saja ketika kita memutuskan, oh ini dia nih orang yang saya cari misalnya gitu ya. Itu berarti kan ketika kita menemukan ini udah ideal banget menurut saya. Tapi dalam perjalanan pernikahan itu yang sangat ideal itu bisa berubah menjadi, oh ternyata nggak sesuai ya, bisa menjadi kurang ideal. Atau malah bisa menjadi sangat berbeda dibanding ideal, sangat jauh dari ideal gitu. Ya itu tadi, bisa jadi ketika di awal itu tidak menampilkan apa yang sebenarnya dari diri orang tersebut gitu ya. Nah, tadi juga sudah disampaikan sama Bu Renta ya. Tapi jangan khawatir gitu ya. Janji Allah itu bahwasanya orang yang baik-baik itu akan ketemu sama orang baik, orang yang tidak baik akan ketemu sama orang yang tidak baik gitu. Iya, itu seperti itu. Berarti kan kita harus mengusahakan akhlak kita menjadi yang baik, yang layak juga untuk menemukan orang yang baik gitu. Tapi juga ada gitu ya. Jadi misalnya yang terjadi misalnya seperti Firaun gitu ya. Firaun istrinya Asia itu kan adalah orang yang beriman gitu ya, yang memperjuangkan keimanannya gitu. Nah, kemudian mempunyai suami Firaun gitu. Nah, di sini itu memang jadi ada sesuatu yang dalam tanda kutip itu berbeda gitu ya, anomali berbeda dibanding yang lainnya gitu. Tapi kita di situ perlu berprasangka baik kepada Allah. Itu adalah hal yang terbaik yang diberikan oleh Allah untuk kita. Jadi yang terbaik menurut kita belum tentu yang terbaik menurut Allah. Sehingga apa? Ketika Asia itu mempunyai suami seperti Firaun gitu. Itulah yang membuat dia kemudian mempunyai tempat yang tinggi di sisi Allah gitu ya. Bagaimana dia memperjuangkan keimanannya dalam kondisi seperti itu. Jadi menaikkan derajat dia gitu. Nah, sehingga kita memang perlu mengusahakan untuk itu, mengusahakan untuk bisa uh, menemukan ya jodoh gitu yang memang terbaik menurut Allah untuk kita. Jadi kadang-kadang kita versinya kerangkanya adalah kita semua gitu. Menurut saya yang ideal tuh begini, 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 begini gitu. Tapi kita lupa yang ideal dari perspektif kita itu belum tentu itu yang terbaik menurut Allah. Sehingga ketika kita berusaha, kita perlu membarengi atau perlu ada berdoa kepada Allah gitu ya, dibarengi dengan doa untuk Allah pertemukan dengan jodoh yang terbaik menurut Allah gitu. Jadi tidak hanya sebatas usaha kita berusaha untuk mendapatkan atau menemukan jodoh sesuai dengan kriteria-kriteria yang sudah kita tetapkan gitu ya. Kemudian kita juga perlu uh, mendekatkan diri kita kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah gitu ya, sholat istiqoroh gitu ya, supaya kita diberikan petunjuk jodoh mana yang terbaik untuk kita gitu. Nah, barulah kemudian kita bisa bertawakal gitu terhadap proses tersebut. Jadi di sini ketika kondisi sangat ideal itu bisa saja menjadi sebaliknya dalam proses pernikahan, dalam perjalanan pernikahan gitu ya. Itu kita perlu menghadapi ketidakpastian itu dengan berbagai cara gitu ya. Yang pertama tuh kita bisa membangun kepercayaan dengan pasangan kita. Ini juga
membangun kepercayaan, meningkatkan keterampilan komunikasi. Ini hal penting banget yang sering terjadi itu di dalam kasus-kasus rumah tangga itu ya lebih banyak kepada hal-hal seperti ini. Jadi misalnya kayak kalau yang kepercayaan tuh perselingkuhan gitu ya, yang itu saat ini termasuk kasus yang cukup banyak ya. Ini dari sisi klien yang saya tangani ya. Kemudian meningkatkan keterampilan komunikasi. Jadi hal-hal sepele, penumpukan-penumpukan masalah gitu ya, itu kemudian bisa menjadi konflik gitu ya, ketika itu tidak diselesaikan. Pola komunikasi itu tidak tepat, tidak sesuai. Nah, ini sudah digambarkan juga salah satunya pada surat At-Tahrim ya. Ayat 1-3 itu sebenarnya berkaitan dengan apa? Dengan hal yang sama gitu, berkaitan dengan ini cerita dari Aisyah dan Hafsah ya. Jadi tahrim ayat. Jadi mungkin teman-teman bisa buka ini ceritanya. Jadi kalau yang ayat 1 itu wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah gitu. Jadi ini yang berkaitan dengan ketika malam itu harusnya giliran Aisyah gitu ya. Rasul itu harusnya di rumah Aisyah gitu. Kemudian Rasul mampir di rumah Hafsah gitu ya. Dan kemudian tertidur di sana gitu. Sehingga akhirnya ketika ke tempat Aisyah, Aisyah tuh mungkin agak-agak sedikit merasa, kok Rasul nggak pulang gitu ya, misalnya hari itu gitu. Nah, sehingga ketika itu Rasul mengatakan, saya mampir minum madu ke rumah Hafsah dan saya ketiduran di sana gitu. Nah, kemudian Rasul menyampaikan, mulai saat ini saya akan mengharamkan untuk meminum madu gitu. Padahal madu itu kan sebenarnya halal ya gitu. Tapi karena Rasul berkata seperti itu, makanya kemudian Allah ya ini dari sisi ininya ya, perspektif yang dari sisi tafsirnya Allah menegur gitu, mengapa kamu Rasul gitu ya, engkau Rasul mengharamkan apa yang sudah dihalalkan oleh Allah. Nah, di sini tuh sebenarnya yang diceritakan adalah ketika tadi di dalam rumah tangga gitu, keterbukaan dalam komunikasi itu penting. Nah, kadang-kadang kita berusaha untuk menyembunyikan tujuannya untuk menyenangkan hati gitu. Dan kadang-kadang kita berusaha untuk menyampaikan sesuatu gitu ya. Nah, tapi ternyata bisa jadi itu diterimanya berbeda. Kemudian dilanjutkan pada ayat 3 itu bahwasanya kemudian Hafsah tuh bercerita kepada Aisyah gitu ya. Bercerita kepada Aisyah, kemudian setelah bercerita Aisyah cerita lagi kepada Rasul. Oh, ternyata begini ya gitu. Nah, Rasul itu kemudian menceritakan sebagian kepada Hafsah dan Hafsah bertanya-tanya, kamu ya Rasul, engkau tahu dari mana cerita itu? Terus Rasul menjawab, saya diberitahu oleh Allah gitu. Nah, di sini berarti apa gitu? Allah itu akan membukakan semua yang mungkin ya orang kalau lihat wah, saya mungkin melakukan sesuatu kan pasangan saya juga nggak tahu nih gitu. Terus disimpan. Tapi kemudian karena pernikahan ini adalah perjanjian suci yang disaksikan oleh Allah gitu ya. Nah, Allah kemudian memperlihatkan gitu ya. Jadi ketika kedua istri Rasul ini yang sedang menceritakan tentang hal yang tadinya harusnya dirahasiakan gitu ya. Nah, itu Allah perlihatkan gitu. Sehingga Hafsah kan merasa bersalah gitu dan meminta ampun, meminta maaf gitu. Nah, di sini tuh pentingnya satu waktu itu kita memang harus terbuka, tapi ada hal-hal juga tentang rumah tangga kita itu yang nggak perlu kita umbar kepada orang lain. Tapi kadang-kadang di zaman sekarang itu di media sosial gitu ya, di apa eh, yang bisa dikonsumsi oleh umum gitu ya, itu diceritakan. Seperti yang juga dalam dalam Laki ini ya kan juga membahas mengenai banyak sekarang influencer yang membuat eh, remaja menjadi ketar-ketir nih menghadapi pernikahan karena mereka ya menceritakan atau memblow up apa yang terjadi pada kondisi pernikahan mereka gitu ya. Nah, padahal sebenarnya mungkin ya setelah mereka atau membuka apa yang terjadi dalam kehidupan pernikahan mereka, mungkin setelah itu mereka juga baik-baik saja gitu ya. Padahal semua orang tuh sudah mengetahui itu, sudah mengkonsumsi berita itu. Itu kan aib di dalam
rumah tangganya. Jadi ada hal-hal yang mungkin perlu memang dijaga, ditutupi gitu ya, terutama yang berkaitan dengan aib-aib di dalam rumah tangga gitu ya. Yang keterbukaan di sini adalah berkaitan dengan keterbukaan antara suami dan istri tadi. Kemudian mencari bantuan pihak ketiga. Di sini bisa wali dari laki-laki atau perempuan yang tentunya bisa melihat permasalahan itu secara netral atau juru damai, atau dalam kondisi tertentu dibutuhkan profesional seperti psikolog, konselor gitu ya, ataupun mediator di sini. Jadi ketika kita memang mengalami stagnansi di situ, kita bisa mencari bantuan pihak ketiga ini. Jadi bisa ada hal-hal yang bisa kita lakukan dalam mengatasi ketidakpastian ini gitu ya, menghadapinya bagaimana. Nah, untuk bisa mencapai ini apa yang bisa kita lakukan? Untuk bisa saling percaya tadi ya, berkomunikasi yang baik gitu. Kemudian kita bisa menjaga gitu ya, bagaimana kehidupan rumah tangga kita gitu. Apa yang bisa kita lakukan? Mempersiapkannya untuk menghadapi hal-hal tersebut. Yang pertama itu kita berusaha untuk belajar mengubah aku atau egonya kita itu nanti menjadi ego yang bukan lagi saya atau kamu, tapi kita bersama. Jadi tidak lagi melihat saya secara pribadi, saya maunya seperti ini, kamu maunya seperti ini. Tapi kita sudah bukan lagi melihat maunya saya dan maunya kamu, tapi apa yang kita butuhkan bersama. Gitu. Jadi bukan lagi melihat kepentingan secara pribadi, tapi adalah apa yang kita butuhkan sebagai dua individu secara bersama-sama, gitu. Nah, jadi mulai seperti itu, karena itu hal yang paling penting di situ ya, mengalahkan ego. Kita sebagai seorang individu, ketika kita sudah menikah, tentunya kita tidak bisa lagi melihat kita sebagai seorang individu saja, tapi kita juga adalah sebagai pasangan dari pasangan kita. Gitu. Nah, kemudian mengatasi distorsi kognitif yang kita alami. Nah, distorsi kognitif itu kan kecenderungan, misalnya ya, bagaimana kita melihat sesuatu ya, atau pola pikir kita, atau mindset kita, keyakinan kita gitu terhadap sesuatu, tapi itu salah, tidak sesuai gitu ya, dan berpotensi untuk menimbulkan permasalahan psikologis seperti tadi ketakutan, membuat kita cemas, membuat kita merasa stres gitu ya, karena tadi ada distorsi kognitif. Nah, itu bisa jadi karena misalnya kita mengeneralisasi gitu ya, misalnya semua laki-laki itu sama. Misalnya pernah dikecewakan gitu ya dengan sosok seorang laki-laki. Wah, semua laki-laki itu akan sama gitu. Sehingga apa? Itu membuat kita merasa ketakutan. Itu kan distorsi gitu. Nggak semua laki-laki itu sama gitu. Kita bisa sebenarnya melihat gitu. Kita membuka hati, membuka pikiran kita, ada laki-laki lain yang tidak sama dengan yang pengalaman masa lalu kita yang mungkin negatif gitu ya. Atau misalnya maunya saat ini, kalau nggak usah sama sekali gitu ya. Jadi ada paksaan-paksaan gitu ya. Ada hal-hal yang tidak dilakukan itu karena pertimbangan yang rasional gitu. Atau bisa juga seolah-olah tuh kita bisa membaca pikiran orang lain gitu kan. Ini kayaknya dia ingin menikahi saya karena manfaatin deh, misalnya kayak gitu. Nah, jadi kita kan udah mulai dengan pikiran-pikiran yang negatif tadi gitu ya. Atau misalnya karena bisa jadi eh, kehidupan ke depan itu gitu, itu semua pernikahan itu di dalam keluarga saya itu gagal. Jadi saya pun akan mengalami kegagalan dalam pernikahan gitu. Jadi kita seolah-olah kita bisa membaca ke depan itu akan terjadi seperti apa gitu. Nah, atau bisa juga hal-hal kecil, hal-hal sepele, kemudian kita lihat itu menjadi sesuatu yang big deal banget gitu. Overthinking, terlalu berlebihan, sehingga apa, kita stres sendiri, kita tertekan. Atau misalnya kita mempunyai standar yang harus begini, harus begini, harus begini. Jadi saya punya kriteria A, B, C, D, E, F, G, harus semuanya seperti ini gitu. Nah, kemudian kita tidak memberikan ruang gitu ya, bahwasanya nggak ada manusia itu yang
sempurna banget tuh nggak ada gitu. Pasti akan ada yang tidak sesuai gitu ya. Mungkin ada 1 atau 2, tapi kita tinggal lihat prioritasnya yang mana. Tadi kan juga sudah disampaikan yang memilih jodoh itu gitu ya. Yang utama itu adalah agamanya gitu. Kemudian boleh melihat dari sisi fisiknya, kecantikannya gitu, keturunannya gitu ya. Nah, setelah melihat nasabnya juga bagaimana. Nah, itu hal-hal yang bisa menjadi pertimbangan kita kalau udah kriteria-kriteria utama itu sudah terpenuhi gitu ya. Itu kita bisa gitu ya untuk mempertimbangkan hal-hal lainnya yang mungkin tidak harus menjadi show gitu ya, nggak harus menjadi tidak harus gitu ya, tapi bisa menjadi prioritas berikutnya ya, atau labeling gitu. Ya, misalnya semua yang apa labeling ini bisa juga misalnya kalau yang sering terjadi itu budaya ya. Jadi misalnya, wah kalau orang ya mohon maaf ya misalnya budaya tertentu itu pasti kayak gini nih modelnya, karakternya gini, terus nggak cocok nih sama saya gitu ya, sama keluarga saya gitu. Walaupun memang ada psikologi lintas budaya ya gitu, tapi itu sesuatu itulah yang dikatakan penyesuaian gitu ya, penyesuaian diri, saling memahami gitu. Jadi bukan berarti budaya ini sama budaya ini tuh udah pasti nggak cocok ya gitu. Nah, itu jadi labeling atau blaming gitu. Kita menyalahkan gitu kan, menyalahkan diri kita gitu atau misalnya eh, ini tuh mungkin hukuman dari Allah buat saya nggak akan bisa untuk menemukan yang terbaik, jodoh yang terbaik gitu ya. Sehingga hal-hal ini yang membuat kita merasa takut, kita merasa cemas, khawatir untuk menghadapi pernikahan tersebut. Nah, apa yang kemudian juga bisa kita lakukan tadi ya, selain hal-hal tadi, kita juga bisa fokus pada lingkar pengaruh. Jadi kita itu punya 2 lingkar kendali dalam kehidupan kita ini. Yang pertama itu adalah lingkar pengaruh, ya, atau circle of influence ini adalah segala hal yang dapat kita pengaruhi, kita kontrol. Kita bisa pengaruhi, kita bisa kontrol, kita bisa kendalikan. Nah, atau yang kedua itu ada lingkar kepedulian. Ya, circle of concern ini adalah segala hal yang kita pikirkan tetapi tidak dapat kita pengaruhi secara langsung, tidak dapat kita kontrol secara langsung. Nah, yang kecil di tengah ini adalah sebenarnya adalah lingkar pengaruh. Ya, kita diharapkan bisa menjadi orang yang lebih proaktif. Proaktif itu berarti yang lingkaran di sebelah kanan ya, gitu. Di mana kita berusaha untuk melebarkan lingkar pengaruh kita, alih-alih lingkar kepedulian, ya. Alih-alih melebarkan lingkar kepedulian. Jadi, ketika kita nih, kalau lingkar pengaruh itu contohnya misalnya seperti ini. Kan itu yang bisa kita kontrol ya, yang bisa kita kendalikan, yang bisa kita pengaruhi, yaitu pikiran kita, sikap kita, ucapan kita itu kan semua kontrolnya ada di kita. Tindakan kita mau melakukan apa gitu ya. Jadi ada kebebasan kita untuk melakukan itu gitu ya. Kemudian eh, keputusan yang kita ambil. Nah, atau pandangan saya terhadap orang lain, terhadap calon pasangan saya gitu ya. Itu juga ada kontrolnya di kita. Nah, ketika lingkar pengaruh ini yang kita dominankan gitu ya, itu ada di bawah kontrol kita. Nah, kalau misalnya lingkar kepedulian, contohnya misalnya kondisi yang nggak bisa kita kontrol tuh misalnya cuaca gitu ya, atau latar belakang keluarga, misalnya dari keluarga yang broken home misalnya ya, atau peraturan-peraturan tertentu, atau pandangan atau pendapat orang lain terhadap kita. Nah, saya kasih contoh berkaitan dengan pernikahan ini ya. Jadi misalnya kalau kita eh, merasa terhambat gitu ya dengan pendapat orang lain gitu ya mengenai misalnya eh, kamu itu sudah waktunya menikah gitu ya, atau misalnya lingkungan semuanya mengatakan ini waktunya kamu usia segini kamu harus menikah gitu ya. Dan ini prosesnya itu misalnya dibantu oleh keluarga gitu. Nah, itu kemudian mungkin karena Anda masih mempertimbangkan banyak hal gitu ya, kemudian mungkin tidak merespon dengan hal yang sesuai dengan yang diharapkan oleh keluarga misalnya. Nah, ketika tidak merespon seperti itu, keluarga berpendapat bahwasanya, oh
kamu ini sebenarnya emang nggak mau nih untuk menikah gitu ya. Kamu ini emang tidak terbuka untuk pernikahan gitu ya. Itu pendapat orang lain terhadap kita. Nah, itu kan terjadi karena respon kita sebenarnya gitu. Tapi bisa juga respon yang kita lakukan itu diterjemahkan berbeda oleh orang lain sebenarnya ketika kita memberikan respon, misalnya kita lebih terbuka kayak tadi ya, perilaku kita lebih terbuka. Oke, saya ta'aruf dulu gitu ya, saya coba untuk ta'aruf. Nanti kalau memang nggak sesuai gitu ya, rasanya ada beberapa hal yang penting tadi tapi tidak ada kriteria itu pada orang ini, baru kemudian saya apa, dalam tanda kutip tidak menyetujui gitu ya. Tapi kalau masih sesuai, saya akan membuka diri untuk berkenalan, misalnya seperti itu. Jadi perilaku kita itu kan sebenarnya semuanya under kontrol kita, apa yang akan kita lakukan gitu ya. Atau pikiran kita terhadap apa yang dipikirkan orang lain itu juga di bawah kontrol kita sendiri gitu. Atau pikiran kita terhadap kejadian nanti ketika menikah, kalau kita pikirannya negatif semua gitu ya. Pernikahan itu kalau misalnya saya harus berbagi kehidupan dengan orang asing yang ternyata orang itu bermasalah dan lain-lain gitu. Atau misalnya ketika menikah itu ternyata saya menemukan orang yang mirip dengan figur laki-laki yang sangat saya tidak sukai di masa lalu gitu ya. Atau misalnya ketika saya menikah saya akan menghadapi eh, situasi yang sama dengan apa yang terjadi dengan orang tua saya, kegagalan yang terjadi dengan orang tua saya misalnya. Itu adalah pikiran kita. Itu bisa kita kontrol. Kita bisa mengubah pikiran itu menjadi hal-hal yang lebih positif. Orang tua saja pernah gagal dengan pernikahannya. Maka ini akan menjadi pelajaran bagi saya untuk tidak mengulangi hal yang sama. Apa yang bisa saya pelajari dari itu? Gitu misalnya. Jadi itu pikiran kita yang bisa kita kontrol. Jadi itu yang kita perluas. Jadi kita kalau fokus dengan hal-hal yang nggak bisa kita kontrol, itu akan membuat kita stres gitu. Apa kata orang kalau saya begini? Apa kata orang? Emang kita bisa kontrol pendapat orang lain? Nggak bisa. Yang kita bisa kontrol itu adalah bagaimana kita menerjemahkan pendapat orang lain itu. Gitu. Dan itu akan bisa mengelola emosi kita. Ya. Nah, kemudian mengidentifikasi hierarki nilai ini tadi yang saya sampaikan. Nah, ketika kita bertemu dengan calon pasangan kita gitu ya. Nah, kita bisa mengidentifikasi, mendiskusikan gitu kan, nilai-nilai yang dia anut itu seperti apa. Misalnya nih contohnya, kalau kita anggap yang nomor satu itu adalah hal yang paling penting, misalnya agama gitu ya, hal yang paling penting buat kita. Yang kedua misalnya pendidikan, misalnya gitu ya. Yang ketiga baru ekonomi dan seterusnya misalnya. Tapi kemudian di pasangan kita tuh malah kebalikan misalnya. Oh ternyata buat dia tuh yang utama tuh ekonomi gitu. Yang kedua tuh misalnya pendidikan, yang ketiga itu yang lain-lain, terus yang terakhir baru agama misalnya. Nah itu bagaimana ketika hierarki nilai itu jauh berbeda atau malah berbanding terbalik gitu. Padahal sebenarnya ketika hierarki nilai itu agama yang paling atas, itu otomatis yang di bawah itu akan terangkum semua gitu ya. Kayak ekonomi di agama itu kan tanggung jawab ekonomi itu jelas ya di dalam pernikahan itu. Ya, suami harus memberikan mahar kepada istrinya. Itu pernikahannya. Kemudian ketika misalnya nih, nauzubillah ketika terjadi perceraian pun gitu, harus membayar mut'ah lagi gitu kepada istrinya gitu ya, kepada istri yang diceraikan gitu. Jadi semua semua fungsi-fungsi yang di bawah tadi pendidikan gitu, itu ada di dalam Al-Qur'an bahwasanya fungsi pernikahan tuh salah satunya ya reproduksi tadi ya mengembangkan keturunan, mendidik gitu ya, yang keturunan-keturunan yang soleh gitu, yang soleha gitu ya. Nah, ini tuh kita perlu diskusikan gitu. Apakah sebenarnya hierarki nilai ini kita sejalan atau tidak? Kita bisa mengidentifikasi itu. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan hierarki nilai itu yaitu tadi bisa religius, bisa keuangan, ada yang misalnya suaminya sangat disiplin atau sebaliknya gitu ya. Istrinya sangat disiplin karena pola asuh orang tuanya gitu ya. Suaminya tidak gitu ya. Habis mandi anduk ditaruh sembarangan aja, itu bisa jadi masalah loh gitu dalam pernikahan. Jadi gaya hidup sehari-hari aja
Itu akan bisa menjadi sumber konflik dalam pernikahan. Nah, atau misalnya komunikasi gitu ya, ada yang pola kepribadiannya cenderung introvert gitu ya, ada yang cenderung ekstrovert gitu. Kemudian pola pikirnya, kemudian bagaimana eh, tujuan hidup gitu ya, bagaimana target dalam kehidupan yang akan dia jalani, pernikahan ini akan dibawa kemana gitu ya. Itu kan antara pasangan itu perlu dilihat gitu. Apakah nilai-nilai itu sejalan atau tidak gitu ya. Nah, kemudian Bu Ira, ya maaf Ibu, 10 menit lagi ya Ibu ya. 10 menit lagi ya, oke ya. Iya, siap Bu. Ternyata bener ya, banyak ternyata yang mau dibahas tentang perkawinan ini ya. Betul Nah, Bu, harusnya 3 SKS Bu ini. 1 semester. Nggak cukup 1 malam. Kemudian bisa juga dengan teknik 2 kolom ini ya. Nanti tolong ingatkan saya aja kalau udah habis ya Mbak Lulu ya. Nah, jadi teknik 2 kolom ini kita melihat sisi positif negatif. Jadi misalnya gini, dengan saya menikah, positifnya apa? Dengan saya sendiri, negatifnya itu apa? Jadi kita bisa melihat positif negatif. Atau ketika saya memilih dia, positifnya apa? Negatifnya apa? Gitu. Jadi kita bisa melihat hal-hal ini, itu perlu ditulis kenapa? Supaya kita bisa mengidentifikasi secara jelas. Jadi nggak cuma di pikiran aja gitu ya. Nah, jadi melihat hal-hal positif dan negatif. Kemudian belajar eh, membina hubungan yang matang gitu ya. Kita berani untuk menyampaikan apa yang kita rasakan gitu ya dengan cara yang asertif, dengan cara yang tepat gitu ya, dengan cara yang positif gitu. Kemudian tentunya dengan tenggang rasa juga gitu ya, tanpa membuat orang lain merasa atau pasangan kita merasa eh, diabaikan seperti itu. Nah, atau kita juga bisa melakukan belajar menjadi orang yang lebih responsif dibanding orang yang reaktif gitu ya. Kalau ada masalah, kita jangan langsung bereaksi. Kalau ada misalnya yang terjadi dalam lingkungan kita, kalau langsung kita bereaksi, itu cenderung biasanya kita tidak memberikan kesempatan kepada otak kita untuk mempertimbangkan reaksi kita tersebut. Jadi kadang-kadang bisa saja respon yang kita berikan itu kurang tepat gitu. Karena ketika ada tadi ya kejadian atau stimulus yang terjadi, kita nggak bisa terima, kita langsung reaksi. Misalnya marah gitu ya, menyampaikan kata-kata kasar gitu ya, memaki gitu. Tanpa kita, karena nggak dikasih jeda di situ. Tapi kalau dikasih jeda, kita bisa mikirin lagi, wah kalau saya balik marah, tujuan pernikahan ini nggak akan tercapai nih. Pasti suami saya juga balik marah atau istri saya balik marah, kecewa sama saya gitu ya. Kita pikirkan lagi prinsip-prinsipnya. Pernikahan ini untuk apa sih gitu ya? Apa tujuan pernikahan itu gitu ya? Nah, ini membuat kita menjadi lebih matang dalam proses itu sehingga kita baru bisa berespon setelah itu. Jadi nggak ketika muncul langsung diberikan respon. Nah, ini yang perlu kita eh, lihat bersama-sama. Setelah tadi kita berusaha mempersiapkan, kita melihat bersama bahwasanya di dalam agama kita itu pernikahan itu menyempurnakan agama kita, ya, menyempurnakan sebagian agama kita dan itu perintah dari Allah gitu ya. Kita berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Itu ada di surat An-Nisa ayat 1, kemudian juga ada di surat Ar-Rum ayat 21. Kemudian juga di undang-undang kita di Indonesia juga sama gitu ya, bahwasanya pernikahan itu perjanjian suci yang disaksikan oleh yang berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Berarti ini adalah sesuatu yang sakral. Jadi pernikahan adalah proses belajar sepanjang hidup untuk terus bertumbuh, bertazkiyah, untuk menjadi lebih baik, berproses. Jadi itu nggak akan berakhir. Kenapa? Tujuan pernikahan itu tidak hanya untuk kehidupan dunia. Kehidupan pernikahan itu untuk tujuan yang lebih jauh daripada dunia, tapi sampai ke akhirat. Sehingga apa? Kita akan terus belajar sehingga kita bisa sama-sama berharap dipertemukan kembali di kehidupan akhirat yang lebih baik gitu ya. Nah, jadi segolongan ulama juga berpendapat bahwasanya setiap orang yang mampu menikah diwajibkan melakukannya. Kalau dia udah mampu tuh wajib hukumnya gitu ya. Dan Allah akan menjamin rizki orang-orang yang menikah. Jadi nggak usah khawatir gitu. Nanti saya gimana kalau udah menikah, kalau punya anak nanti zaman sekarang susah dan lain-lain gitu.
Nah, berprasangka baiklah kepada Allah dan insya Allah Allah akan menjamin itu. Nah, itu ada di surat An-Nur ayat 32. Dan berpasangan itu adalah sunatullah ya. Menikah itu sudah ada dari zaman sebelum Rasulullah pun, sebelum Nabi Muhammad pun itu sudah merupakan syariat yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad. Nah, ini 4 pilar perkawinan ya. Yang pertama itu kita perlu menyadari bahwasanya pasangan kita itu adalah zawaj ya, atau pasangan itu adalah atau suami adalah pakaian bagi istri dan istri adalah pakaian bagi suami gitu ya. Pakaian di sini itu sebenarnya bukan menunjukkan kesetaraan atau kemitraan. Ya, itu kebanyakan orang menerjemahkannya seperti itu. Tapi sebenarnya yang di dalam Al-Baqarah ayat 187 ini itu lebih ke menggambarkan kesatuan, kerjasama antara pasangan, kedekatan. Kenapa? Kalau kita bilang mitra itu lebih cenderung kepada kontrak ya, lebih kepada kontrak yang ada batasnya. Sementara pernikahan itu bukan kontrak, tapi perjanjian, mitsakon galizo ya. Mitsakon galizo ini tuh kan berarti perjanjian yang kokoh ya, yang itu lebih kuat dibanding hanya sebatas kontrak gitu. Dan itu disaksikan oleh Allah, komitmen itu disaksikan oleh Allah gitu. Dan kemudian muasyarah bil ma'ruf gitu ya, saling memperlakukan pasangan secara bermartabat, sakinah yang membuat ketentraman ya, kemudian mawaddah, cinta, kasih gitu ya, kasih sayang gitu, rahmah ya bagi pasangannya gitu. Nah, kemudian perlu juga dalam mengelola perkawinan itu adanya diskusi, musyawarah gitu ya, melibatkan pasangan gitu, menempatkan pasangan itu sebagai benar-benar itu tadi, bagian ya dari kehidupan kita gitu ya, pengelolaan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut secara bersama. Nah, jadi perkawinan itu nanti akan ada implikasi kepada fungsi orang tua ya, menjadi parental gitu kan, kemudian juga akan berimplikasi menjadi peran-peran sosial dan juga lingkungan. Nah, ini akan merubah peran-peran individu tadi menjadi lebih luas. Dan fungsi keluarga tadi ada agama, yang paling utama itu adalah tadi fungsi agama. Kemudian tentunya di dalam Al-Qur'an juga berkali-kali disebutkan meneruskan keturunan gitu ya, apa membangun peradaban gitu ya, kemudian kasih sayang dan afeksi gitu. Tadi mawaddah warohmah gitu ya, kemudian ada ekonomi, perlindungan, pendidikan dan sosialisasi, kemudian sosial budaya, ini juga tercantum di dalam Al-Quran dalam surat-surat berikut ya. Nah, kemudian tahap siklus perkawinan itu juga bermacam-macam. Maksudnya bertahap gitu ya, bukan bermacam-macam, bertahap. Jadi masa awal pernikahan mungkin kita akan penyesuaian dulu gitu ya antara pasangan suami istri itu, baik dari dia secara individu, kemudian juga penyesuaian dengan keluarga besar, dengan misalnya keluarga mertua gitu dan keluarga besar dari pasangan kita masing-masing. Kemudian masalah berikutnya terjadi masa-masa kelahiran anak gitu ya, bagaimana merubah fungsi tadi menjadi dari pasangan menjadi orang tua. Kemudian anak di usia-usia tertentu ya, dari mulai usia dini yang masih fokusnya kepada orang tua, kemudian mulai di masa sekolah yang anak itu mulai dilibatkan di lingkungan baru, kemudian di masa remaja anak mulai membentuk identitas dirinya, bagaimana prosesnya di sana mendampingi anak remaja gitu ya. Dan ketika anak juga sudah mulai memasuki masa pernikahan dan kita akan merubah peran lagi menjadi fungsi seorang kakek dan nenek, dan selanjutnya juga bagaimana menghadapi kehidupan menuju akhir kehidupan bersama-sama gitu ya, menuju persiapan kehidupan yang lebih kekal lagi di akhirat nanti gitu ya. Nah, ini berproses semuanya mulai dari awal itu untuk tujuan akhirat itu dipersiapkan tentunya bagaimana proses dari penyesuaian tadi ya di awal. Nah, jadi ketahanan keluarga itu tadi menjalankan fungsi-fungsi keluarga, tapi juga perlu adanya kelenturan tadi ya. Kelenturan terhadap ketidakpastian tadi dalam menghadapi hal-hal yang tidak pasti tadi gitu. Jadi kita nggak ekspektasinya itu nggak terlalu tinggi harus seperti ini. Kita memberikan ruang kemudian untuk ketidakpastian. Jadi
ada risk factor tadi ya, kalau ada resiko-resiko gitu ya, ketidakpastian tadi gitu ya, atau bisa juga ketidaksiapan dalam penyesuaian diri dengan pasangan kita, atau resiko-resiko dari pengaruh lingkungan ya, bisa dari keluarga besar gitu, komunikasi yang nggak efektif, itu resiko-resiko yang mengancam. Tapi kita bisa mengusahakan itu dengan tadi, usaha dengan ikhtiar ya, kesiapan baik secara spiritual, fisik, mental, sosial gitu ya, secara finansial juga. Nah, kemudian kita juga mempersiapkan diri dengan pengetahuan dan kesadaran tentang berbagai aspek yang mungkin bisa mempengaruhi kehidupan perkawinan dan keluarga. Nah, ada kemungkinan kita juga tentunya nggak lepas dari konflik dalam sebuah pernikahan gitu ya. Konflik itu ya disebabkan karena adanya kepentingan, keinginan atau nilai-nilai pasangan yang tidak sama gitu ya. Dan itu bisa bersumber dari berbagai hal. Bisa karena masalah hubungannya atau masalah struktur antara suami dan istri tersebut ya, peran-perannya, perbedaan nilai ataupun data yang diperoleh. Kalau suami memperoleh data yang tidak valid, tapi dia tidak mengkonfirmasi misalnya. Jadi akhirnya menerjemahkan sendiri, dan itu sebenarnya nggak valid gitu. Itu kan juga bisa menimbulkan konflik. Nah, konflik itu sebenarnya dapat, menghasilkan kompromi yang berbeda-beda gitu ya. Maksudnya, menghasilkan kompromi dan akan menimbulkan satu situasi baru yang lebih baik gitu ya. Jadi konflik itu juga kadang-kadang juga memiliki manfaat kalau kita bisa menghadapinya dengan baik. Jadi ini sumber-sumber konflik yang mungkin terjadi dalam pernikahan ya. Nah, kiat-kiat penyelesaian konfliknya banyak sekali ini gitu ya. Secara umum saya eh, ya, kenali waktu yang tepat untuk berkomunikasinya, lakukan berbagai cara mengurangi emosi yang tidak terkendali. Kalau dalam agama kita, kalau kita berdiri duduk, kalau masih emosi tiduran, berwudu, sholat dan seterusnya gitu ya. Kemudian kita berusaha negosiasi sebagai orang dewasa gitu ya, bersikap asertif. Kemudian jauhi gitu ya untuk ultimatum, pokoknya harus gini misalnya ya. Terus tadi harus win-win, sama-sama menang gitu, dan katakan hal itu secara jujur kepada pasangan dengan hal yang, lebih terbuka. Jauhi sikap untuk menuduh gitu ya. Selalu, berusaha mengecek tadi ya, jangan sampai kita punya data itu salah, tapi kita udah pastikan ini benar. Jadi cek kembali persepsi kita, nyatakan keinginan dan harapan kita yang sesungguhnya itu seperti apa gitu ya. Terus, ini juga salah satunya jangan gunakan iming-iming yang berkaitan dengan seksual untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Pahami pesan yang dirasakan oleh pasangan kita tuh seperti apa sih harapannya, pesannya gitu. Dan jauhi perilaku untuk mendiamkan gitu ya. Jadi kalau ada masalah terus dicuekin, didiemin gitu, tapi nggak selesai-selesai masalahnya gitu ya. Fokus pada isu yang terjadi saat itu, nggak digali lagi. Kalau ada masalah saat ini, diungkit lagi yang lama-lama gitu ya. Jadi fokus kepada yang saat ini dan kasih jeda untuk cooling down tadi, usahakan untuk mencapai, kesepakatan dengan bermusyawarah, gitu ya. Nah, terakhir ini saya ambil, kesimpulannya dikutip dari artikel yang di-share sama Mbak Lulu ya, di IG-nya Laki gitu ya. Jadi secara umum tuh sebenarnya mengenai ini tuh sudah tadi yang kita diskusikan itu berkaitan dengan mengenali diri, mengoptimalkan potensi diri, mempersiapkan diri kita menghadapi tantangan ketidakpastian tersebut, serta kita harus terus berusaha, berdoa, dan kemudian tawakal kepada Allah. Sehingga harapan itu akan terus muncul. Dan insya Allah teman-teman semua memperoleh jodoh yang terbaik menurut Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dari saya, Mbak Lulu. Mohon maaf kalau waktunya berlebih ya gitu. Eh, dan mohon maaf Allah, atas kekurangan dan kekhilafan saya. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Ira, Masya Allah atas materinya yang luar biasa begitu ya, dan daging semua begitu ya teman-teman ya. Daging semua gitu dari awal sampai akhir kita jadi dipahamkan kembali begitu ya tentang bagaimana kemudian kita bisa menyikapi rasa takut kita, kekhawatiran kita gitu ya terhadap pernikahan gitu ya. Bahkan tadi oleh Bu Ira juga diberikan beberapa tools gitu ya, gimana kita kemudian untuk bisa men mendeteksi atau kemudian juga mengidentifikasi gitu ya apa kemudian keselarasan kita dengan calon pasangan dan sebagainya begitu ya. Oke, mungkin supaya tidak berlama-lama lagi, supaya lebih banyak diskusi yang bisa teman-teman sampaikan,
kami berikan kesempatan terlebih dahulu mungkin untuk teman-teman yang mau bertanya secara raise hand sebelum nanti saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah ada di kolom chat begitu. Apakah ada yang mau bertanya secara langsung? Oke, silakan Mbak Brilian, boleh menyampaikan pertanyaannya? Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mbak. Terdengar. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya bertanya, Ibu, bagaimana sih sebenarnya cara kita menentukan kriteria pasangan yang baik, terutama pada hal-hal yang sulit dilihat? Contohnya seperti spiritual, misalkan spiritualitas pasangan itu kan nggak bisa serta-merta langsung dilihat gitu, meskipun dia kayak sering sholat di masjid atau bagaimana, itu kan belum tentu menentukan bahwa misalnya dia ini spiritualitasnya tinggi, seperti itu. Itu saja. Ya, terima kasih Mbak Brilian ya. Oke. Ya memang tentunya tadi seperti yang saya sampaikan, kita tuh ada keterbatasan ya, keterbatasan sebagai manusia, kita nggak bisa melihat sesuatu yang itu tidak diekspresikan atau tidak ditampilkan gitu. Tapi kita bisa merasakan itu, gitu ya. Kita diberikan oleh Allah gitu ya, hati nurani gitu ya, untuk melihat apakah orang ini menampilkan sesuatu yang sesuai atau tidak. Nah, hati nurani itu akan terasa kalau kita juga mendekatkan diri kepada Allah gitu. Itu terasa kenapa? Karena Allah memberikan kita petunjuk gitu. Jadi sebenarnya intinya adalah kalau kita ingin mengetahui pasangan kita itu secara religius juga bagus gitu kan, dia punya kedekatan secara spiritual dengan Allah gitu ya, ya kita juga yang harus mendekatkan diri kita kepada Allah gitu. Nah, kita akan bisa merasakan gitu hati nurani kita gitu, itu akan bisa merasakan itu berdasarkan petunjuk dari Allah, selain ya kasat mata yang kita lihat tentunya gitu ya. Jadi memang ada hal-hal yang memang itu nggak bisa diobservasi misalnya gitu ya, nggak bisa dikuantifikasi gitu. Nah, tapi itu bisa kita jawab itu dengan proses itu tadi ya, pendekatan diri kepada Allah tentunya. Gitu Mbak Brilian. Oke Bu, jadi selain kita mengikhtiarkan memang mencari tahu begitu ya Bu ya, dan juga berdiskusi, mencari tahu juga meng-cross check mungkin dari orang-orang terdekatnya melakukan upaya itu, tapi selain itu juga kita juga perlu melakukan pendekatan gitu ya Bu ya kepada Allah supaya kita juga selalu dibimbing dan juga diberikan petunjuk begitu ya. Oke, semoga terjawab ya Mbak Brilian. Oke, Baik, terima kasih. oke, terima kasih Mbak. Selanjutnya izin membacakan pertanyaan dari kolom komentar. Ada dua pertanyaan ya Bu. Yang pertama, apa yang perlu dilakukan ketika hierarki nilai kita berbeda dengan pasangan dan baru diketahui ketika sudah menikah? Lalu apakah ketika suami berkata kasar seperti beberapa kata-kata gitu ya Bu ya, berkata kasar termasuk apakah itu termasuk KDRT verbal begitu? Jika iya, apa yang perlu dilakukan? Dan perilaku ini sebelumnya tidak ditunjukkan selama pacaran begitu. Selain itu, apakah kita boleh kemudian menceritakan permasalahan rumah tangga kita kepada saudara kita? Begitu, Ibu. Banyak ya. Panjang ya, Oke. Bu. Ya, yang pertama dulu tadi gimana kalau hierarki nilai kita berbeda dengan pasangan kita, tapi ketahuannya malah setelah pernikahan gitu ya. Nah, jadi itu tadi ya, ketidakpastian itu sangat mungkin terjadi dalam pernikahan gitu. Sehingga salah satunya itu kita menemukan perbedaan nilai itu tadi. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Yaitu kompromi tadi. Kompromi, kita berdiskusi bersama gitu. Nah, jadi ini juga sekalian nih ya, apa kiat-kiat menyelesaikan konflik pada bagian win-win dan lose-lose saya kurang paham maksudnya seperti apa. Boleh dijelaskan dengan contoh kasusnya. Ini sekalian mungkin ya. Jadi negosiasi gitu ya, proses kita berdiskusi gitu. Itu tuh tadi perlu kita keterbukaan. Apa yang menurut kita, misalnya ini dari perspektif kita agama lah yang paling utama. Namun mungkin dari sisi pasangan kita itu tidak menjadikan hal yang tidak menjadi hal yang utama gitu. Nah, kita harus melihat apa perspektif yang membuat dia menempatkan agama itu pada urutan yang berikutnya misalnya.
Sehingga kita tadi ya empati terhadap apa yang menimbulkan hal itu terjadi. Ketika kita berusaha berempati melihat dari perspektif pasangan kita bisa paham, oh ini yang membuat dia kemudian menempatkan agama itu pada posisi yang di bawah misalnya. Nah, ketika seperti itu kita akan lebih mudah berdialog dengan dia. Kita akan lebih memahami apa yang menyebabkan dia menempatkan agama itu pada posisi yang di bawah. Misalnya nih, eh, dia merasa kalau dalam pernikahan itu gitu, kita memang perlu dari perspektif agama. Namun bagaimanapun kalau secara ekonomi kita nggak kuat, nggak ada gitu, kita nggak akan bisa hidup gitu ya. Jadi misalnya nih, ternyata buat pasangan kita itu kerja aja dulu gitu. Kalau misalnya waktu sholat, kalau emang masih kerja, ya harus selesaiin dulu kerjaannya, karena ini menjadi tanggung jawab dia secara ekonomi harus seperti itu, walaupun harus melewatkan waktu-waktu sholatnya gitu, misalnya seperti itu. Atau Eee, nanti pendidikan agama untuk anak gitu. Yang penting sekarang pendidikan umumnya dulu nanti supaya bisa bisa dapat pekerjaan yang baik misalnya seperti itu kan. Nah, itu kan udah perbedaan ya sebenarnya gitu. Nah, kita bisa lihat misalnya bagaimana pola asuh dia, bagaimana latar belakang keluarga dia, dan apa yang membuat dia berpikir seperti itu gitu. Di situ kita, eee, yang paling penting itu dalam berdiskusi adalah kita ada penerimaan dulu. Jadi nggak langsung nge-blame dia tuh udah salah nih pemikiran dia gitu. Penerimaan dulu gitu. Ya, itu memang hal yang penting gitu. Di dalam keluarga itu bagian dari kewajiban adalah salah satunya mempersiapkan ekonomi. Nah, kemudian bagaimana eee, agar dia bisa memahami, maka kita perlu ada pengetahuan yang banyak ya gitu ya. Jadi misalnya, mmm, dalam agama kita itu ekonomi juga menjadi hal prioritas loh bagi seorang suami pada keluarganya, seperti ini. Kita kalau perlu kita, sama-sama buka gitu ya Al-Qur'annya, kita pelajari bersama gitu. Cari situasi yang tepat. Jadi bukan pada situasi-situasi yang misalnya lagi capek, lagi stres, lagi banyak masalah gitu ya, suaminya diajak ngomong saat itu, misalnya gitu ya, atau istrinya diajak ngomong saat itu, yang membuat dia pasti resisten terhadap apa yang kita mau diskusikan. Yang itu jadi hasil negosiasinya tuh nggak ketemu gitu. Jadi tadi ya banyak hal-hal yang bisa dilakukan dalam proses negosiasi tersebut. Jadi sampai kita kemudian bisa membantu pasangan kita untuk menaikkan itu, walaupun nggak langsung di atas gitu ya. Jadi eee, sebenarnya proses itu tuh bisa bertahap, naik dulu satu tingkat, kemudian itu bisa menjadi pelan-pelan ketemu gitu ya. Nah, jadi hierarki nilai itu bisa kemudian kita satukan secara perlahan dengan itu tadi proses tadi dan keterbukaan ya, keterbukaan, kemudian, kita sampaikan dengan cara yang baik, yang asertif gitu ya, dan tentunya juga menghargai ya, respect terhadap pasangan kita gitu, sehingga dia tidak merasa menjadi orang yang, dihakimi atau orang yang akhirnya situasi itu menurunkan harga diri dia gitu ya, terutama bagi, suami misalnya gitu ya. Itu kan, sangat penting bagaimana suami sebagai kepala rumah tangga gitu ya, eee, mempunyai nilai-nilai yang jelas terhadap keluarga yang akan dia bawa ini gitu ya. Ini akan, eee, kapal layar ini akan berlabuh ujungnya tuh kemana sih gitu. Itu sangat penting ya. Itu tadi. Yang kedua tadi pertanyaannya apa ya, Mbak Lulu tadi? Saya agak lupa jadi. Oh ya, tentang kekerasan verbal, Ibu. Tentang kekerasan verbal dan apakah boleh begitu untuk kemudian bercerita dengan saudara. Ya, kekerasan verbal itu termasuk KDRT nggak gitu ya? Ya. Jadi verbal kalau itu secara psikologis mengganggu ya, jadi misalnya membuat istrinya merasa tertekan, istrinya jadi apa, mempunyai self esteem yang rendah jadinya gitu ya. Kemudian istrinya menjadi atau suaminya lah ya, pokoknya kekerasan verbal yang dilakukan baik istri maupun suami kalau itu kemudian mengganggu terhadap psikologisnya, ya itu bisa dimasukkan pada kategori KDRT juga. Nah, boleh nggak sih kita curhat atau cerita permasalahan rumah tangga kita kepada saudara kita? Itu tadi pihak ketiga ya, pihak ketiga itu bisa wali dari laki-laki ataupun perempuan atau pihak ketiga yang profesional. Itu tujuannya untuk apa sih sebenarnya?
ya mungkin kita butuh perspektif dari orang yang netral gitu ya. Tapi kita pastikan gitu ya, orang ini berfungsi sebagai orang yang netral, bukan tujuannya untuk mengumbar aib. Dan yang kedua, pastikan orang itu bisa menjaga kerahasiaan gitu. Karena yang akan disampaikan itu adalah aib di dalam rumah tangga kita gitu ya. Jadi memang harus jelas niatnya seperti apa, tujuannya kalau untuk mencari solusi itu boleh gitu ya. Kemudian tapi tetap dengan harus menjaga tadi gitu, Mbak Lulu. Nah, tadi itu win-win tadi ya kalau tadi sudah berkomunikasi gitu kan dengan baik, kemudian juga tenggang rasa terhadap pasangan kita gitu. Nah, lulus-lulus tuh maksudnya di sini tuh lebih ke kalau kita nggak mau ngalah, maksudnya semuanya tuh merasa benar gitu ya, itu akan membuat dua-duanya menjadi kalah gitu ya. Jadi itu harus disadari gitu ya. Jadi kita itu akan fokus kepada, jadi kalau misalnya nih nggak mau tenggang rasa juga, nggak mau juga mengungkapkan, jadi diem aja gitu ya. Terus tadi dicuekin aja gitu. Akhirnya kan masalahnya nggak selesai. Nah, kita harus memahami bahwasanya kondisi itu sebenarnya kondisi-kondisi yang akan mengancam terhadap proses komunikasi kita. Gitu. Oke, baik Ibu. Jadi tadi kuncinya adalah penerimaan dan pemahaman dulu begitu ya Bu ya, sehingga bisa saling mendialogkan dari hati ke hati dan memang tujuannya untuk mencari solusi ya Bu ya tadi ya, tentang win-win dan lose-lose, dan kemudian untuk apakah kita boleh bercerita dengan saudara tetap pada kerangka tujuan untuk mencari solusi dan perlu memastikan bahwa memang pihak tersebut bisa menjaga kerahasiaan dan netral begitu ya. Oke, selanjutnya kami berikan kesempatan lagi, mungkin 1 atau 2 pertanyaan begitu ya Bu ya. 1 atau 2 pertanyaan lagi untuk teman-teman yang mau raise hand, silahkan menyampaikan pertanyaannya secara langsung, boleh sekali. Masih kita tunggu ya teman-teman ya. Oke, sebelum nanti saya beralih ke pertanyaan yang di chat ya Bu ya. Ternyata beberapa ada banyak yang bertanya juga secara chat dan dikehendakinya anonim gitu ya Bu ya. Oke, baiklah, ini ada 1 pertanyaan ya Bu ya dari kolom chat. Bagaimana Ibu ketika kita mau bersikap asertif, tetapi kemudian pasangan selalu menolak, entah karena capek ataupun mungkin karena melakukan aktivitas lainnya. Apa yang bisa dilakukan begitu Bu? Mungkin ada kaitannya ya Bu ya dengan yang sebelumnya begitu. Jadi ketika komunikasi pasangan selalu menolak gitu ya. Kalau menolak ya. Nah, jadi itu tadi kita perlu melihat situasi kapan komunikasi itu yang tepat gitu ya. Jadi lihat tadi kalau misalnya mungkin dia kena capek ya, berarti jangan melakukan komunikasi itu ketika dia pulang kantor misalnya gitu ya. Atau dia lagi stres akhir bulan nih harus bikin laporan banyak misalnya gitu. Jadi cari waktu-waktu yang memang dia lebih nyaman secara psikologis juga gitu ya. Atau misalnya di pagi hari lebih fresh gitu ya, tidak terburu-buru di hari libur misalnya. Atau misalnya bisa juga mengajak pasangan ke suatu tempat yang nyaman gitu ya, tempat yang mungkin tempat yang jadi kenangan bersama, terus jalan-jalan ke sana, terus ngobrol dengan lebih santai, lebih nyaman gitu. Dan cara berkomunikasi dengan pasangan itu juga kadang-kadang gini, niat kita itu baik gitu ya, tapi cara mengungkapkan itu bisa jadi diterima dengan negatif oleh pasangan kita. Jadi satu situasi yang sama itu bisa jadi dimaknai berbeda oleh lawan bicara kita atau oleh pasangan kita. Ini contohnya aja nih, misalnya nih, saya lagi konseling. Kan situasinya nih klien saya lagi bercerita gitu ya. Suami saya sering pulang malam gitu kan, terus marah-marah dan bawaannya selalu kayak gitu, pulang malam terus marah-marah gitu. Ini saya sebenarnya pengen tahu kenapa uh, apa yang menyebabkan suaminya marah-marah gitu ya. Tapi kalau saya menggunakan kata-kata uh, apa yang ibu lakukan sehingga suami ibu marah-marah gitu. Itu sangat berbeda ekspresinya ketika saya bertanya dengan cara yang lain.
Kalau saya misalnya bertanya, apa yang Ibu lakukan sehingga suami Ibu marah-marah gitu. Itu si kliennya akan merasa dia dijudge. Iya nggak? Benar nggak kira-kira merasa dijudge? Karena belum tentu kan suaminya itu pulang malam terus marah-marah karena sesuatu yang dia lakukan. Tapi kalau saya ganti pertanyaannya dengan situasi apa yang bisa Ibu gambarkan seperti apa situasi ketika suami Ibu pulang malam dan marah-marah. Itu lebih ke konteks situasinya, bukan orangnya. Jadi kalau kita berdiskusi menunjuk langsung kepada orangnya, bukan perilakunya, gitu, itu akan memancing ego, gitu. Sehingga orang itu, walaupun dia tahu yang disampaikan itu benar, dia akan resisten. Kemungkinan dia menolak itu sangat tinggi karena egonya di situ bermain, gitu. Jadi memang ya itu tadi kita butuh proses ya di dalam berkomunikasi di dalam rumah tangga. Kita bisa tahu sifat pasangan kita seperti apa gitu. Malah kalau di dalam terapi itu kita secara detail harus tahu harapan-harapan pasangan kita itu baik secara komunikasi, secara fisik pun gitu ya. Apa yang diharapkan oleh pasangan kita gitu ya supaya itu lebih clear, lebih jelas gitu. Gitu Mbak Lulu. Oke, terima kasih banyak Ibu. Alhamdulillah. Nah, sepertinya karena waktunya juga mepet ya teman-teman ya. Kita akhiri dulu untuk sesi tanya jawabnya. Karena juga tidak ada yang bertanya lagi, di kolom chat juga sudah terjawab semua ya. Oke, mungkin izin merangkum sedikit begitu ya dari apa-apa yang sudah kita pelajari pada malam hari ini gitu ya teman-teman ya. Jadi di awal kita diajak oleh Bu Ira untuk kemudian memaknai begitu ya tentang ketidakpastian gitu ya. Seberapa banyak sih dalam hidup kita itu kemudian hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi begitu ya. Dan itu suatu hal realitas dalam kehidupan kita yang akan terus kita hadapi begitu ya, tentang ketidakpastian, tentang kemudian ada hal-hal yang sesuai dengan apa yang kita harapkan, ada yang tidak bisa kita harapkan begitu ya. Tapi kemudian ada upaya-upaya yang bisa kita lakukan begitu ya untuk kemudian bisa menerima realitas itu begitu ya, atau kemudian untuk merespon perasaan takut dan khawatir itu begitu ya. Jadi beliau sudah menyampaikan beberapa tipsnya gitu ya teman-teman ya, gimana kita bisa berfokus pada lingkar-lingkar pengaruh atau hal-hal yang bisa kita kendalikan gitu ya, dan juga kita perlu menyadari tentang distorsi-distorsi kognitif atau prasangka-prasangka diri kita sendiri gitu ya, karena memang apa kemudian yang kita pikirkan tuh akan berpengaruh pada bagaimana kita berperilaku begitu ya Bu ya, dan bagaimana kemudian kita juga merespon atau memberikan ya bersikap atas itu begitu. Terus juga tadi kita juga diberikan beberapa tools gitu dari Bu Ira gitu untuk kemudian bisa memaknai atau mengidentifikasi ya kebutuhan diri kita sendiri dengan kebutuhan pasangan begitu ya. Tadi tentang hierarki nilai dan juga yang lainnya begitu ya. Dan semoga tadi bisa bermanfaat gitu ya untuk kita semuanya. Begitu, terima kasih banyak Ibu Ira sudah berkenan malam hari ini berbagi dan juga sharing-sharing dengan kita semua. Begitu tentunya sebuah kesyukuran yang luar biasa begitu ya, bisa kemudian belajar bersama dengan teman-teman semuanya, bersama dengan Bu Ira juga begitu. Terima kasih banyak Ibu. Mungkin dari Ibu Ira ada closing statement singkat begitu Bu sebelum kemudian dilanjutkan. Oke, terima kasih Mbak Lulu. Jadi ya mudah-mudahan apa yang kita sharing hari ini gitu ya bisa bermanfaat, memotivasi kita gitu ya. Tidak lagi berpikir bahwasanya marriage is scary ya, tapi marriage is journey ya. Jadi Iya. marriage itu adalah perjalanan proses gitu ya, kita untuk terus bertumbuh, terus belajar gitu, terus berproses sampai tujuan utama kita yaitu beribadah kepada Allah. Beribadah itu tentunya adalah perilaku-perilaku atau hal-hal yang kita lakukan yang disukai oleh Allah gitu ya, yaitu dengan pernikahan itu adalah salah satu kita melakukan ibadah, menyempurnakan sebagian agama kita, dan tujuannya adalah untuk kebahagiaan tidak hanya di dunia, tapi yang lebih kekal lagi adalah di akhirat. Jadi ayo sama-sama kita optimis menghadapi pernikahan menjadi sebuah journey yang insya Allah sangat bermakna untuk tabungan kita di akhirat nanti insya Allah.
Mungkin gitu dari saya. Sekali lagi terima kasih atas semua kesempatan ini, dan mudah-mudahan kita punya waktu untuk bisa berdiskusi lebih lanjut dengan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ira. Sebelumnya teman-teman jangan meninggalkan ruangan terlebih dahulu, begitu ya. Insya Allah setelah ini, begitu nanti dari teman-teman laki akan menyampaikan tentang ada beberapa layanan begitu ya dari Lembaga Advokasi Keluarga Indonesia untuk kemudian dalam kemudian membantu teman-teman mempersiapkan pernikahan gitu. Nah mungkin boleh disampaikan oleh tim dari laki, saya persilahkan gitu. Baik, mohon izin para hadirin yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Mahbub Auzai, salah satu pengurus dari Lembaga Advokasi Keluarga Indonesia, yang pada kesempatan kali ini mohon izin menyampaikan satu layanan terbaru dari LAKI yang dengan atau pada kesempatan kali ini sekaligus kita launching layanan terbaru dari Lembaga Advokasi Keluarga Indonesia. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Bu Ira atas materi yang telah disampaikan. Semoga ilmu yang telah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, mohon izin saya share screen sebentar. Baik, Bismillah. Pada akhir-akhir ini kan kita mungkin sering mendengarkan deh terkait fenomena-fenomena atau kasus-kasus berkaitan dengan keluarga, misalkan KDRT, kemudian perselingkuhan, bahkan sampai muncul tadi nggih istilah-istilah yang kita kenal dengan marriage is scary atau ketakutan atau kekhawatiran akan eh, pernikahan itu sendiri. Nah, maka dari itu kami dari Lembaga Advokasi Keluarga Indonesia dengan ini menyampaikan terdapat layanan terbaru yaitu konseling pranikah dari Lembaga Advokasi Keluarga Indonesia. Eh, Layanan ini merupakan layanan konseling berbayar bagi eh, pihak-pihak atau orang-orang yang mau mempersiapkan lebih ideal ya pernikahannya seperti itu. Insya Allah akan dibersamai oleh para psikolog dari laki yang insya Allah juga sudah profesional di bidangnya, dan kurang lebih tema yang akan dibahas atau hal-hal yang akan menjadi pembahasan dalam layanan tersebut adalah terkait bagaimana kita mengenal diri kita sendiri yang akan mempersiapkan pernikahan, kemudian bagaimana kita mengenal calon pasangan kita, kemudian juga terkait merumuskan tujuan pernikahan, selanjutnya merumuskan triangle of love, dan eh, selanjutnya membuat aturan bersama dalam pernikahan, serta mengkomunikasikan harapan diri dan pasangan. Eh, Baik untuk teman-teman atau para hadirin pada kesempatan kali ini em, mendapatkan ini ya, benefit atau keuntungan lebih dari kehadiran para peserta pada malam hari ini. Bagi para peserta yang eh, mau ya berkenan atau mau mengakses layanan konseling pranikah laki ini, bisa mendapatkan kesempatan untuk eh, free access ya, free access dengan syarat silahkan para hadirin peserta bisa memberikan insight-insight atau pemahaman-pemahaman baru yang teman-teman dapatkan setelah mengikuti webinar pada kesempatan kali ini, kemudian bisa di-share atau dibuat story di Instagram dengan menandai akun Instagram Laki @laki_gib. Nah, nanti setidaknya ada 3
orang yang akan kami pilih, dan setelah membuat story tadi bisa juga mendaftarkan diri di tautan yang sudah kami share ini. Seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian perkenalan atau launching layanan konseling pranikah laki. Sekali lagi kami ingatkan untuk para hadirin yang berkenan atau mau mendapatkan kesempatan layanan ini dengan eh, gratis, ya, karena insya Allah layanan ini kedepannya akan berbayar, tapi khusus untuk peserta webinar kali ini akan mendapatkan kesempatan, ya, mendapatkan layanan konseling pranikah secara gratis dengan syarat tadi mengupload insight atau hikmah dan didapat selama mengikuti webinar pada malam hari ini. Kemudian jangan lupa menandai eh, akun @lucky_gib dan kemudian bisa mengisi tautan di bawah ini. Untuk 3 orang beruntung akan kami berikan layanan konseling pranikah secara gratis. Informasi lebih lanjut akan kami berikan kepada para peserta yang beruntung tersebut. Mungkin cukup sekian dari kami. Saya kembalikan ke Mbak Lulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Mahbub. Oke, jadi tadi ya teman-teman ya, untuk teman-teman yang di sini mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan konseling pernikah begitu ya secara gratis. Silahkan nanti dalam kurun waktu 1 kali berapa nih Mas? 1 kali 24 jam kami tunggu gitu ya teman-teman ya untuk kemudian membagikan insight-nya di Instagram. Boleh men-tag Instagram @lucky_gib dan nanti mengisi tautan, silahkan disimpan dulu tautannya, begitu, dan nanti kami akan memilih 3 orang begitu ya Mas Mahbub ya, untuk kemudian mendapatkan layanan konseling bersama para profesional dan psikolog di Laki begitu. Baik, terima kasih banyak Mas Mahbub dan setelah ini kita akan ada sesi dokumentasi. Silahkan Bapak Ibu boleh menyalakan kamera untuk menunjukkan senyum dan wajah terbaiknya di malam hari ini. Kita dokumentasikan bersama kebersamaan kita pada malam hari ini. Kami tunggu kakak-kakak, teman-teman, Bapak Ibu semuanya untuk boleh menyalakan kameranya begitu ya. Sekaligus dari teman-teman media tolong untuk juga bersiap untuk kemudian nanti meng-screenshot atau mengambil gambar dari kita semua begitu ya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau on cam, masih kita tunggu. Oke. Sudah ya. Sudah, ini saja yang mau on cam ya. Oke. Kami persilahkan kepada teman-teman media untuk mengambil gambarnya. Oke, Bapak dan Ibu mohon izin untuk screenshot begitu nggih. Oke, ini ada 3 slide. Untuk slide pertama dulu ya. Oke, saya siapkan senyum terbaiknya ya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya untuk yang slide kedua. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir ya. 1, 2, 3. Oke. Sudah, saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Terima kasih Kak Nur Rohmah sudah men-screenshot kita semua begitu ya. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Ibu Nadia Bustan, Ibu Ira yang sudah banyak berbagi dengan kita semua dan juga teman-teman semuanya. Terima kasih banyak kita sudah belajar bersama begitu ya pada malam hari ini. Insya Allah sampai jumpa lagi di kesempatan-kesempatan belajar berikutnya. Pantengin terus gitu ya IG-nya Laki gitu, kita berjumpa lagi di sesi-sesi berikutnya gitu ya, sesi-sesi belajar berikutnya, dan mungkin tadi bagi teman-teman yang ingin kemudian mendapatkan kesempatan juga untuk mendapatkan layanan konseling, silahkan kemudian bisa untuk membagikan insight-nya di Instagram begitu ya. Baik, kita akhiri webinar kita pada malam hari ini. Saya mohon maaf selaku pembawa acara untuk apabila banyak perkataan atau mungkin hal-hal yang tidak berkenan.
Terima kasih banyak. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Lulu. Makasih Bu Renta dan semua. Bu Ira, Mbak Lulu, Usma. Iya. Izin pamit ya. Iya, Ibu. Assalamualaikum. Salam.